Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya karim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-ikhwa wal akhwat, hadirin wal hadirat, jamaah salat maghrib yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, jamaah Masjid Nurul Yakin yang dirahmati oleh Allah. Pada malam hari ini kembali dengan taufik dari Allah kita dapat berkumpul kembali dalam masjid yang mulia ini untuk kita bersama-sama saling ingat mengingatkan dengan membacakan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga bisa menjadi pengingat dalam hidup kita, semoga bisa menambah iman dan takwa kita, dan semoga lebih memperbaiki keadaan kita insyaallah taala. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, pembahasan kita melanjutkan dari kajian kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Masih dalam pembahasan Kitabut Taharah, kitab tentang bersuci, di mana seperti yang telah dimaklumi bersama bahwa pembahasan taharah, kesucian ini sebagai pengantar sebelum kita memasuki ibadah inti, yaitu sholat. Intinya sebenarnya adalah sholat, tapi sebelum sholat, salah satu syarat sahnya sholat adalah taharah. La tuqbalu sholatun bi ghairi tuhur. Kata Rasulullah, sholat tidak diterima tanpa bertaharah, tanpa bersuci. Maka sia-sia sholat yang kita kerjakan kalau ternyata kita sholat namun taharah kita belum betul, namun taharah kita belum benar. Maka kewajiban kita sebelum kita sholat, kita perhatikan dulu taharahnya kita, kesucian kita. Hadis yang kita akan bacakan pada malam hari ini berkaitan dengan kesucian pada badan. Kata Al-Imam Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-fitratu khamsun, al-khitan wal istihdadu wa qassu syaribi wa taqlimul adfar wa natful ibti. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al fitratu khamsun. Fitrah itu ada 5. Fitrah itu ada 5. Apa itu? Al khitanu. Yang pertama adalah berkhitan. Wal istihdadu. Yang kedua istihdad. Istihdad ini mencukur bulu kemaluan. Wa qassus syaribi. Yang ketiga mencukur kumis. Wa taqlimul adfari. Yang keempat memotong kuku. Wa natful ibti. Yang kelima mencabut bulu ketiak. Ini 5 perkara yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadits ini menunjukkan bahwa Islam itu agama yang perhatian dengan kebersihan. Dan ini sudah sering kita sebutkan bahwa Islam agama yang memperdulikan penampilan, kebersihan. Nah, itu juga diperhatikan. Jadi Islam itu bukan agama yang jorok atau membiarkan pemeluknya tidak bersih. Islam agama kebersihan dan memerintahkan untuk bersih. Nah, inilah salah satu ciri agama kita. Agama yang peduli dengan bukan hanya pada penampilan batin, tetapi penampilan luar juga butuh diperhatikan. Dan ini bagian dari adab-adab yang sangat tinggi di dalam agama kita, yang sesuai dengan fitrah manusia, di mana fitrah manusia itu selalu condong menyukai hal-hal yang bersih dan tidak suka hal-hal yang kotor. Berbanding kebalik dengan syaitan. Kalau syaitan sukanya yang kotor-kotor. Makanya disebutkan dalam sejumlah hadis, syaitan itu sukanya tinggal di WC, tempat-tempat kotor, di tempat sampah, tempat-tempat kotor. Kenapa? Karena memang disuka sama setan. Nah, kalau manusia Allah fitrahkan suka dengan kebersihan. Artinya kalau kita melihat sesuatu yang kotor, risih rasanya hati ini. Nah, itu memang sudah Allah tanamkan pada fitrah manusia, suka dengan kebersihan. Makanya orang yang suka bersih-bersih ya, dan suka dengan kebersihan, itu memang fitrah yang Allah jadikan pada manusia. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadits ini Nabi sebutkan 5 saja. Ini bukan pembatasan ya. Bukan pembatasan bahwa fitrah itu cuman 5 saja. Nah, sebenarnya banyak. Dalam sebagian riwayat Nabi bersabda, asyaratun minal fitrah. Ada 10 yang menjadi fitrah manusia. Nah, dalam sebagian hadis ada 10. Dalam sebagian lain ada yang lebih daripada itu. Ada yang menghitungnya sampai 30. Ada yang bahkan lebih daripada itu. Nah, ini menunjukkan bahwa 5 ini diantaranya saja. Dan sebenarnya masih banyak lagi. Nah, memang terkadang Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam itu menyebutkan dalam sejumlah hadis 3, kadang 5, kadang 7. Nabi bagi-bagi memang. Kenapa? Untuk memudahkan kita agar ingat, supaya bisa dihafal, supaya bisa ingat. Bedakan kalau misalnya Nabi bilang ada 100. Oh, mau dihafal bagaimana itu ada 100. Tapi kalau disebut ada 5, oh cuman 5. Artinya hati itu tertarik untuk mengetahuinya. Dan jiwa itu termotivasi untuk mengingat dan menghafalkannya. Cuman 5 ternyata. Beda kalau disebut langsung 90 atau 100, 110. Nah, mungkin kita mendengarnya pun banyaknya. Nah, tetapi kalau disebutkan dengan angka-angka yang sedikit, ini lebih memotivasi kita.
Nah, ini diantara uslub metode Nabi dalam mengajar. Jadi tidak diberikan sekaligus semuanya. Nah, syariat Islam ini kan terlalu banyak, Pak. Terlalu banyak yang harus kita pelajari, terlalu banyak yang harus kita amalkan. Makanya Islam itu turunnya itu, syariatnya itu bertahap, satu persatu, tidak sekaligus. Diturunkan ini dulu. Di awal-awal Islam saja belum ada sholat. Sholat itu nanti turun di tahun ke-10 kenabian. Jadi 10 tahun Rasulullah menjadi nabi dan rasul, baru ada sholat. Bayangkan, 10 tahun baru Nabi Isra Mi'raj. Nah, setelah 10 tahun kenabian beliau. Puasa itu nanti disyariatkan pas hijrah, di tahun kedua Hijriah. Pas Nabi hijrah dari Makkah menuju Madinah, baru ada puasa. Ini menunjukkan syariat Islam memang bertahap, ya. Karena menyesuaikan dengan keadaan manusia. Manusia itu kan tidak bisa langsung sekaligus, ya, semuanya. Oh, mereka akan berat untuk itu. Tapi kalau sedikit demi sedikit, ya ibarat manusia, pertumbuhan manusia lah. Ketika dia masih bayi, ya kan, tidak mungkin kita kasih nasi dulu, ya kan, kasih bubur dulu. Bahkan sebelum itu bayi ya minum ASI aja dulu. Kemudian bertahap sampai dia tumbuh dewasa, supaya memang jiwa itu siap untuk mengamalkan syariat Islam itu. Nah, ini diantara hikmahnya. Nah, sama ketika di sini Nabi sebut ada 5, oh cuman 5 ternyata. Artinya mudah, dan jiwa kita tertarik untuk mengetahuinya dan untuk selalu mengingat-ingatnya. Dan ini bagian dari kebersihan, dan inilah yang mengistimewakan agama kita dibanding agama lain. Jadi kalau dalam Islam itu, Pak, subhanallah, dalam perkara-perkara ini saja diatur. Nah, itu tidak akan kita dapatkan dalam agama-agama yang lain. Cuman Islam yang memperhatikan perkara-perkara sampai sedetail ini. Subhanallah. Inilah Islam itu. Islam agama yang sempurna. Seluruhnya sudah diatur. Seluruhnya sudah ditetapkan syariatnya, tinggal dijalani aja. Nah, ini para jamaah sekalian. Jadi ibarat sebuah jalan. Islam itu ya sudah ada jalannya. Tidak perlu buat jalan baru, Pak. Kalau buat jalan baru kan repot itu. Jalannya sudah lurus, sudah enak dijalani, tinggal ditapaki. Beda kalau kita buat jalan sendiri, belum tentu lurus, belum tentu bagus jalannya. Nah, Islam jalannya sudah ada, tinggal ditapaki. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, adanya syariat kebersihan ini menunjukkan bahwa Islam agama yang sempurna. Maha benar Allah yang berfirman di dalam Al-Qur'an, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu, telah kucukupkan nikmatku kepadamu, dan telah kuridhoi Islam sebagai agama bagi kamu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Islam sangat perhatian kepada pemeluknya, laki maupun perempuan. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, perhatikan apa yang disebutkan oleh Nabi ini, 5 perkara. Beliau sebutkan tentang khitan. Ini kan bagian dari kebersihan, berkhitan, bersunat. Laki dan perempuan disyariatkan berkhitan, sunat. Dan itu perkara yang dimaklumi oleh kita. Memang bagian dari kebersihan. Kemudian apa lagi? Halqul anah, mencukur bulu kemaluan, laki maupun perempuan. Nah, ini pun bagian dari kebersihan. Ya, karena kalau sudah terlalu lebat, ya tentu nanti akan nyangkut kotoran-kotoran di situ. Nah, dan ulama mengatakan ini mencakup bulu yang ada di depan
dan yang ada di belakang. Nah, itu disyariatkan untuk dicukur. Sekali lagi, dalam rangka kebersihan, karena kita tahu bahwa tempat-tempat itu tempat keluarnya kotoran. Nah, ketika dia keluar kemudian nyangkut pada sebagian rambut-rambutnya itu, nah kalau kita nanti mau sholat ada najis, nah ini yang menyebabkan sholat kita rusak. Ini masalahnya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Demikian pula hal yang ketiga yang beliau sebutkan adalah mencukur kumis. Mencukur kumis. Nah, jadi ketika kumis itu terlalu tebal, ya dicukur-cukur lah. Nah, itu bagian dari fitrah juga yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian taklimul adfar, memotong kuku. Nah, ini bagian dari fitrah juga. Bukan malah kuku itu dipelihara panjang-panjang, bukan, tetapi dipotong lah. Nah, dan yang terakhir mencabut bulu ketiak. Nah, ini juga bagian dari kebersihan. Karena kita tahu bersama kalau bulu ketiak terlalu panjang memunculkan aroma yang ditahulah. Nah, tapi ketika dia dicukur, nah ini bagian dari kebersihan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, 5 perkara ini insyaallah taala akan kita bahas. Rasul menyebutkan fitrah. Kata Nabi apa? Al fitratu khamsun. Fitrah itu ada 5. Fitrah itu arti asalnya sesuatu yang Allah fitrahkan manusia di atasnya, yang Allah ciptakan manusia berada di atasnya untuk memang cenderung kepada itu. Seperti yang tadi kita sebutkan bahwa manusia itu cenderungnya kepada sesuatu yang bersih, enak dilihat, enak dipandang. Kalau dia kotor, risih rasanya hati ini. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini biasanya lebih sempurna kita dapatkan pada jiwa perempuan, ibu-ibu. Lebih suka bersih-bersih ketimbang laki-laki. Walaupun laki-laki juga ada, tapi kalau pada jiwa perempuan itu lebih. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah, fitrah di sini mayoritas ulama menafsirkannya dengan sunnah. Nah, makanya apa yang disebutkan dari 5 perkara ini bagian dari sunnah. Sunnahnya siapa? Sunnahnya para nabi dan para rasul. Bukan hanya sunnahnya Nabi Muhammad saja, sunnahnya para nabi dan para rasul. Artinya nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala melakukan apa-apa yang disebutkan dalam hadis ini. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Nah, sehingga ini pun berlanjut sampai pada syariat kita, yaitu syariatul Islam. Ada juga yang mengatakan bahwa fitrah yang dimaksud di sini adalah agama. Maksudnya bagian dari agama. Dan sebagian lain mengatakan adalah Islam, yakni bagian dari syariatul Islam. Nah, ini penafsiran-penafsiran ini tidak bertentangan, malah semakin menguatkan satu sama lainnya. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan, Rasulullah menyebutkan al-fitratu khamsun. Fitrah itu ada 5. Sekali lagi, ini bukan pembatasan. Nah, ini hanya menyebutkan bilangan saja. Di tempat atau di hadis yang lain ada yang lainnya. Nah, yang kita bahas malam ini hadis ini saja, 5 ini. Yang pertama apa? Al-khitanu, berkhitan kata Nabi. Yaitu kalau bahasa kita besunat. Nah, besunat. Nah, ini dari sunanul fitrah. Perkara yang disyariatkan, bahkan diperintahkan di dalam Islam. Berlaku bagi laki-laki dan berlaku juga bagi perempuan. Di mana ada yang dipotong, ya, dari sesuatu yang dimaklumi. Dari sesuatu yang dimaklumi. Nah, para ulama beda pendapat apa hukum besunat bagi laki-laki dan perempuan. Apa hukumnya? Ulama beda pendapat, Pak. Sebagian ulama berpendapat bahwa khitan itu, sunat itu wajib bagi laki-laki dan perempuan.
Katanya wajib. Kata Imam Nawawi, bahkan ini pendapat banyak dari ulama salaf, ulama terdahulu. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa khitan bersunat itu hukumnya sunnah, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan. Nah, ini pendapatnya Imam Malik dan Imam Abu Hanifah. Pendapat yang ketiga ditafsir, dirinci. Kalau laki-laki hukumnya wajib, kalau perempuan hukumnya sunnah. Dan inilah pendapat yang lebih kuat, bahwa bersunat itu bagi laki-laki hukumnya wajib, bagi perempuan hukumnya sunnah. Nah, kalau sunnah bukan artinya ditinggalkan, sunnah tetap disyariatkan. Sunnah itu kan kalau dikerjakan lebih bagus. Ada sebagian orang juga, oh kan sunnah aja Ustaz, seakan-akan sunnah itu ditinggalkan. Enggak, sunnah itu dikerjakan lebih bagus. Nah, kalau laki-laki wajib hukumnya. Kalau wajib berarti kalau ditinggalkan berdosa. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Lah, kenapa dibedakan antara laki-laki dan perempuan? Karena dilihat dari fungsi bersunat itu. Kalau laki-laki, ya, kalau laki-laki wajib bersunat, kenapa? Karena dimaklumi, Pak. Ya, dimaklumi bahwa, maaf ini Pak ya, kalau saya bicara terlalu agak vulgar. Nah, karena kalau laki-laki ya pada ujung kemaluannya itu kan, nah itu kalau tidak dipotong pada kulitnya itu akan kena najis pada saat kita buang air kecil, akan tertahan najis di situ, ya kan? Akan tertahan najis di situ. Sementara sebelum kita sholat kita wajib bersuci, hilang najis, hilang hadas dan najis. Nah, bermasalah kalau tidak dipotong ujungnya itu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi memang nampak kebersihannya. Sementara bagi perempuan, mengapa dia sunnah? Karena kalau untuk perempuan, maaf Pak ya, maaf ibu-ibu sekalian, kalau untuk perempuan dipotong untuk mengurangi ya, menetralisir syahwatnya, supaya tidak terlalu berlebihan, naam, dan juga tidak hilang sama sekali. Nah, makanya disebutkan dalam riwayat itu kalau dipotong ya, apa yang mesti dipotong ketika perempuan bersunat jangan terlalu dihabiskan. Bahaya nanti bagi perempuannya. Nah, dipotong sedikit saja, dilukai sedikit saja, supaya lebih kata Nabi, supaya lebih mulia wanita itu dengan hal tersebut dan lebih terhormat bagi dirinya dan bagi suaminya kelak. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi beda memang hikmahnya khitan bagi laki-laki dan perempuan. Makanya bagi laki-laki hukumnya wajib, sementara bagi perempuan hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Disebutkan bahwa ini pendapatnya kebanyakan ulama. Laki-laki wajib, perempuan sunnah. Dalilnya wajib bagi laki-laki. Allah berfirman dalam Quran, dalam surat An-Nahl ayat 123. Tsumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, ikutilah millahnya Nabi Ibrahim yang lurus. Nah, disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah ya, kata Nabi SAW, ikhtatana Ibrahimu alaihi salam wa huwa benu samanina sanah bil qaddum. Kata Nabi SAW, Nabi Ibrahim itu berkhitan, Nabi Ibrahim itu bersunat dengan kapak. Nah, namanya orang dulu Pak ya, dengan kapak bersunat dia. Nah, kalau kita dengan kapak nah, ini kalau zamannya zaman dulu ya, Nabi Ibrahim bersunat dengan kapak dulu. Nggak tahu ya kalau ada apa-apanya di situ. Nah, ini para hadirin yang dirahmati oleh Allah. Sementara kita diperintahkan ngikuti agamanya Nabi Ibrahim. Ibrahim bersunat, dan seluruh nabi dan rasul bersunat. Seluruh nabi dan rasul berkhitan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian juga dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, atau disebutkan dalam hadis Kulayb al-Juhani atau al-Hadrami, bahwa Nabi SAW
pernah bersabda kepada seorang yang baru masuk Islam dan dia belum bersunat. Baru masuk Islam, belum bersunat, sudah dewasa. Apa kata Nabi? Alki angka sya'ral kufri wahtatin. Kata Nabi, singkirkan darimu rambut-rambut kekafiran dan bersunatlah kamu. Nah, kalau bersunat ketika dewasa ya tahu sendiri ya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan haditsnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, inilah hukum berkhitan bagi laki-laki dan perempuan. Jadi kesimpulannya bahwa bagi laki-laki hukumnya wajib, sementara bagi perempuan hukumnya sunnah. Maksudnya sunnah apa? Kemuliaan bagi mereka. Tentu paling bagus bagi mereka untuk berkhitan bagi perempuan. Jangan ditinggalkan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini juga Al-Hafidz Ibnu Hajar, subhanallah, sampai beliau terangkan cara berkhitan itu bagi laki-laki dan cara berkhitan itu bagi perempuan. Disebutkan dari Al-Mawardi. Nah, ini kita bacakan dari beliau. Dinukil oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Khitanud dzakar qat'ul jaldah allati tughatti al-hasyafah. Yang namanya khitan laki-laki itu memotong kulit, ya, memotong kulit ujungnya, maaf Pak, yang menutupi, maaf sekali lagi, kepalanya. Nah, dan ini kata beliau dari khitan yang sempurna. Dalam pengertian apabila ya bagian dari ujungnya tersebut sudah terbuka dan terpotong apa yang mesti dipotong, maka itulah khitannya laki-laki. Nah, sementara bagi perempuan, kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, ini kita nukilkan dari pendapat ulama. Imam Nawawi rahimahullah berkata, wa fil unsa yajibu qat'u adana juz'in minal jaldah allati fi a'lal faraj. Adapun bagi perempuan wajib dipotong bagian paling bawah dari bagian kulit yang berada di atas, yang berada di atas kemaluannya. Nah, ini kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, dan semakna dengan itu pula ucapannya Imam Al-Mawardi sebagaimana dinukil oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kalau ada yang bertanya, kapan disyariatkan kita itu berkhitan? Umur berapa kita disyariatkan berkhitan? Nah, tentunya rata-rata masih kecil kan. Nah, tapi kalau ditanya umur berapa Ustadz, baru kita bisa dikhitan atau disunatkan bagi kita itu berkhitan. Ulama dalam hal ini beda pendapat, Pak. Ulama dalam hal ini beda pendapat. Nah, sebagian ulama mengatakan ketentuan umumnya wajib ya dia untuk berkhitan setelah balik. Wajib sudah hukumnya. Adapun sebelum balik sunnah. Maksudnya dalam pengertian keharusan, ya, dalam pengertian keharusan, yakni dalam pengertian waktunya, karena kan khitan sudah kita sebutkan bagi laki-laki tadi hukumnya wajib. Adapun untuk waktunya, kalau sudah balik wajib sudah. Sebelum balik sunnah saja. Sunnah saja dia berkhitan pada waktu itu, sebelum balik. Nah, tentunya dalam hal ini lebih utama sebelum balik, ya kan? Karena dia sunnah. Kalau sudah balik wajib itu, tidak boleh dia tinggalkan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sementara tentang lebih spesifiknya umur berapa kita disyariatkan berkhitan. Ada yang mengatakan sudah disyariatkan berkhitan semenjak kelahiran di hari ke-7, pas waktu akikahnya. Pas waktu akikah di hari ke-7. Nah, itu sudah boleh berkhitan katanya pada waktu itu. Walaupun tentunya masih itu ya, masih sangat kecil itu. Nah, itu pendapat sebagian ulama. Ya. Ada juga yang mengatakan pada umur ke-40 hari. Ada umur 40 hari. Ada juga yang mengatakan
Kalau mau lebih daripada itu umur setahun. Dan ada yang mengatakan umur 10 tahun. Nah, jadi beda-beda Pak pendapat ulama dalam hal ini ya. Tetapi yang jadi pegangan kita dalam hal ini ucapannya Imam Nawawi, salah seorang ulama besar dari mazhab Syafi'i. Beliau menukil ucapannya Imam Ibnul Mundir di dalam Kitabul Khitan ya. Disebutkan kata beliau, laisa fi babil khitani nahyun yathbut. Tidak ada dalam permasalahan khitan ini suatu larangan yang sabit, yang valid, wala liwaqtihi haddun yurja'u ilaihi, dan tidak ada batas waktu ya yang ditetapkan di dalam syariat, tidak ada. Wala sunnatun tuttaba, tidak ada juga dijelaskan dalam sunnah tentang perkara ini. Wal asya'u alal ibahah. Nah, sehingga kembalinya ya pada masing-masing orang aja. Nah, sehingga dalam perkara ini ya seseorang intinya dia berkhitan dan usahakan jangan sampai sebelum balik. Jangan sampai sudah balik baru mau berkhitan. Usahakan begitu aja. Nah, ya terserah mau umur anak itu umur setahun dia, 2 tahun dia, 3 tahun dia, asalkan jangan balik. Kalau sudah balik wajib sudah itu. Nah, dan sebagian ulama mengatakan kalau di khitan umurnya anak-anak itu lebih rahmat. Ya, karena kalau masih anak-anak sakitnya masih lebih ringan daripada kalau sudah dewasa. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana juga dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ammal khitanu famata syaa ikhtatin. Adapun berkhitan kapan saja kamu kehendaki silakan berkhitan. Walakin idza rahaqal bulugh, tetapi kalau sudah mendekati balik, fayam bagi ayakhtatin, maka hendaknya segera berkhitan. Kama kanatil arabu taf'al, sebagaimana yang dilakukan oleh orang Arab, li alla yablugh illa wa huwa mahtun, agar dia jangan sampai dia sudah balik dan dia belum dikhitan. Jangan sampai. Hendaknya sudah balik itu sudah khitan sudah. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam asar sahabat Ibnu Abbas, beliau berkhitan pada umur 10 tahun. Ini sahabat Nabi Ibnu Abbas. Beliau berkhitan di saat umur 10 tahun. Ibnu Abbas itu sahabat Nabi SAW yang mulia. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi kesimpulannya, waktu berkhitan itu tidak ada waktu khusus Pak. Silahkan aja kapanpun. Nah, asalkan tentunya memungkinkan untuk dihitan dan bisa untuk dihitan. Dan usahakan jangan sampai sudah mendekati balik. Jangan sampai mendekati balik. Nah, itu saja. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka itu tentang berkhitan. Adapun yang kedua yaitu istihdad. Nah, ini istihdad ini yaitu mencukur bulu kemaluan. Dan ini juga berlaku bagi laki-laki dan bagi perempuan. Hukumnya sunnah. Hukumnya adalah sunnah dan hal yang tidak layak kalau ditinggalkan. Walaupun tidak sampai wajib ya, tidak sampai wajib, tidak kayak hitan tadi. Nah, ini sunnah hukumnya. Ya tentunya sangat bagus kalau dikerjakan untuk kebersihan. Dan seperti yang dikatakan oleh para ulama, khitan ini mencukur bulu kemaluan ini mencakup bulu kemaluan yang ada di depan atau yang ada di bawah. Yang ada di bawah atau di belakang. Nah, itu juga dicukur. Sekali lagi ilatnya, sebabnya kenapa? Karena itu tempat keluarnya najis, Pak. Jangan sampai nyangkut-nyangkut di situ. Nah, ini masalahnya ya kan. Nah, sehingga memang dicukur memang. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan ini lebih ditekankan lagi tentunya bagi suami istri. Nah, bagi suami istri tentunya perkara yang dimaklumi. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan kata para ulama, kalau bagi seorang istri apabila suaminya perintahkan wajib bagi dia. Apabila bagi seorang istri apabila suaminya suruh perintahkan, wajib bagi istri untuk melakukannya karena wajib bagi dia untuk mentaati perintah suaminya.
Wajib bagi dia untuk mentaati perintah suaminya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dan ini juga kata ulama bagian dari apa? Menjalin hubungan baik antara suami istri. Dengan melakukan bersih-bersih. Dengan melakukan bersih-bersih. Nah, ini para jamaah, dan itu masuk dalam keumuman ayat wa ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaullah dengan istrimu dengan pergaulan yang baik. Dengan pergaulan yang baik. Yani sebagaimana ya istri berdandan bagi suaminya, laki-laki juga dianjurkan begitu. Laki-laki juga dianjurkan bersih-bersih, jangan perempuan aja. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dan terkait dengan masalah mencukur bulu kemaluan ini ya, disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang dicukur itu ya tentunya dimaklumi ya, apa yang ada di atas kemaluan kata beliau dan juga yang berada di sekitarnya. Demikian pula apa yang muncul dari rambut-rambut yang ada di bawah. Nah, ini dituntunkan dan disyariatkan kata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Taib. Beda ya antara mencukur dengan menggunting. Yang dianjurkan itu mencukur, bukan menggunting, bukan mencabut. Mencabut ya tentunya berat itu ya kan. Nah, tetapi yang dianjurkan di sini adalah mencukurnya. Baik. Kemudian tentang waktunya, kapan Ustadz kita mencukur bulu ini, Ustadz? Disebutkan di dalam hadis Nabi SAW menyebutkan jangan biarkan kukumu panjang, kumismu panjang, bulu kemaluan rimbun, jangan dibiarkan lebih dari 40 hari. Jangan dibiarkan lebih dari berapa? 40 hari. Nah, jadi batasnya Pak 40 hari. Lebih dari itu ya cukur-cukurlah. Nah, jangan dibiarkan. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sebelum itu boleh enggak Ustaz? Boleh. Misalnya sebelum 40 hari boleh enggak? Boleh. Boleh. Misalnya kukunya terlampau panjang, misalnya mau dia cukur sebelum itu boleh. Tapi jangan lebih dari 40 hari. Nah, menghitung hari kita Pak. Nah, jangan sampai lebih daripada 40 hari. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian haddus syarib ya, terkait dengan apa namanya kumis, itu juga dicukur, terutama yang melebihi apa? Melebihi bibir bagian atas. Kalau sudah lewat, itu yang dicukur itu Pak. Kalau sudah lewat, itu yang dicukur. Nah, ulama beda pendapat. Apakah kita cuman pendekkan atau cukur habis? Nah, di sini ulama beda pendapat. Kalau dalam madhab Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah mengatakan utamanya dipendekkan aja, jangan dicukur habis. Nah, itu pendapat ulama Syafi'iyah. Karena kalau dicukur habis katanya mirip-mirip dengan perempuan. Itu pendapat ulama itu. Pendapat ulama itu. Nah, kalau dipendekkan aja itu lebih bagus karena lebih menunjukkan kejantanannya laki-lakinya. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kalau jenggot Ustaz, jenggot nggak dicukur. Jenggot nggak dicukur. Kata Nabi SAW dalam hadis, kata Rasulullah, khaliful musyrikin waffirul liha wa ahfus syawarib. Selisihilah orang musyrikin, biarkan jenggot tumbuh dan cukurlah kumismu. Nah, jangan kebalik, jenggot yang dicukur, kumis tebal-tebal dipelihara, jangan. Nah, tapi apa namanya, jenggot dibiarkan, kemudian kumis dicukur. Nah, itu umat Islam, ciri umat Islam seperti itu Pak. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan sama seperti yang sebelumnya tadi ya, terkait dengan syarib ini ya, terkait dengan syarib yaitu kumis, itu dicukur. Apa yang lebih, terutama yang melewati ujung bagian bibir bagian atas. Nah, kemudian yang berikutnya taklimul alfar. Ini yang keempat, menggunting kuku. Nah, ini terkadang Pak, ada kita lihat sebagian anak-anak muda kita, anak-anak mudi, terutama perempuan, kadang suka melihara kuku untuk kecantikan katanya. Bukan kecantikan, mengerikan itu kalau kuku panjang. Ya kan? Kuku itu dipotong Pak. Untuk apa? Kebersihan.
apalagi kuku bagian kiri, ya kan? Apalagi kuku bagian kiri. Nah, itu dicukur habis itu, dicukur, dipotong Pak, dipotong kuku ini, kukunya. Nah, dan itu dari sunnah fitrah, karena dimaklumi kan, kalau kuku panjang biasanya kotoran-kotoran itu melengket di dalam-dalamnya itu. Nah, pada saat dia mau makan, nah sementara kotoran ada di situ, nah, membawa penyakit akhirnya. Islam itu agama yang mementingkan kebersihan. Nah, makanya kuku itu jangan dipelihara terlalu panjang. Nah, tetapi kalau sudah agak panjang potong, agak panjang lagi potong, begitu Pak. Nah, itu kan memang sudah diajarkan kita dari semenjak sekolah dulu kan. Kalau kita sekolah dulu, kuku kita panjang-panjang, guru kita habis jari-jari kita ini dipukulnya. Nah, karena memang ya seperti itu, untuk kebersihan. Baik. Nah, ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Imam Nawawi mengatakan, wa amma taklimul adfar, adapun memotong kuku fa mujma'un ala annahu sunnah. Ulama sepakat hukumnya sunnah. Wa sawa'un fihi rajul wal mar'ah, baik pada laki-laki maupun perempuan. Wal yadani war rijlani, baik pada kuku tangan ataupun kuku kaki, kata Imam Nawawi. Wa yustahabbu, dan sunnahnya ketika mau motong kuku, potong mulai bagian yang kanan dulu baru yang kiri. Kalau kaki kanan dulu baru kaki kiri. Nah, itu kalau kita mau motong kuku yang kanan. Yang kanan dulu baru yang kiri. Kalau dari sini potong dulu yang ibu jari kelingking, ini baru seterusnya. Begitu pula seterusnya. Nah, itu kalau kita mau lebih sempurnanya. Walaupun tidak masalah juga kalau dibalik-balik, tidak masalah juga, ya kan? Yang penting kan motong kuku. Tetapi kalau mau lebih sempurnanya, ikut nasihatnya Imam Nawawi tadi. Potong yang kanan dulu baru yang kiri. Nah, seperti itu. Wallahu alam bisawab. Yang terakhir, mencabut bulu ketiak. Nah, mencabut bulu ketiak ini kata ulama ada pilihannya. Boleh dicukur, boleh dicabut. Karena tidak semua orang kuat mencabut, Pak ya. Tidak semua orang kuat mencabut bulu ketiak ini. Kalau dia mampu cabut, dicabut utamanya. Nah, itu yang lebih sesuai sunnah. Tapi kalau misalnya tidak mampu dia, tidak kuat dia, boleh dicukur. Boleh dicukur. Intinya jangan dibiarkan panjang-panjang ini bulu ketiak. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Taib. Demikian mungkin yang bisa kami paparkan terkait dengan sunnah-sunnah fitrah. Kalau ada pertanyaan dari bapak-bapak dan ibu sekalian, insya Allah kita lanjutkan. Ya, ada isya. Nah, insya Allah taala nanti ba'dal isya kita lanjutkan. Wallahu alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.